Apa sih peristiwa Merah Putih Manado itu? Nah, peristiwa Merah Putih Manado itu merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Taling Manado pada tanggal 14 Februari 1946 atau tepat 76 tahun silam. Peristiwa heroik ini melibatkan beberapa kelompok di Sulawesi Utara meliputi pasukan KNIL atau Tentara Hindia Belanda dari kalangan pribumi, Barisan Pejuang, dan Laskar Rakyat. Yang melatar belakangi peristiwa Merah Putih Manado ini, pada 21 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru terdengar oleh rakyat di Sulawesi Utara. Begitu mendengar kabar tersebut, mereka segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Namun, awal Oktober 1945, tentara sekutu bersama dengan Nica datang ke Sulawesi Utara. Kehadiran mereka telah merubah suasana di Sulawesi Utara kembali ricuh. Kendati demikian, rakyat Manado berhasil diduduki kembali oleh tentara sekutu dan Nica. Mendengar itu, pemimpin militer Letnan Kolonel Karl Skos bersama Sersan Wiesen menggerakkan pasukan untuk mengambil alih markas pusat militer Belanda. Rencana perebutan ini telah disusun sejak 7 Februari 1946, dibantu oleh seorang politisi kalangan sipil. Apa sih yang kamu ketahui tentang pengibaran merah putih? Pengibaran merah putih merupakan puncak penyerbuan yang terjadi pada tanggal 14 Februari. Namun, setelah itu, para pemimpin pasukan sudah lebih dulu tertangkap oleh tentara Belanda, termasuk Sitaulu dan Wisan. Akibatnya, rencana pemberontakan ke tangki militer Belanda dipindah tugaskan kepada Komando Mambir Runtukaku, pemimpin anggota KNIL dari Minahasa. Bersama dengan rakyat Manado lainnya, mereka berhasil membebaskan Sitaulu dan Wisan serta beberapa pemimpin lainnya yang tengah ditawan. Usai semua bebas, pertempuran kembali berlanjut. Puncak penyerbuan dalam peristiwa ini ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, dan biru menjadi merah dan putih. Setelah itu, bendera merah putih segera dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Para pemimpin pasukan Belanda juga berhasil ditangkap, di antaranya Letnan Verwijnen, pemimpin tangki militer, dan Kapten Blom, pemimpin garnison Manado. Keberhasilan ini telah membuat rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di sana. Sayangnya, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Awal Maret, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado dengan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Kedatangan mereka ini disambut oleh pasukan KNIL yang berada di pihak Belanda. Kemudian 11 Maret, para pemimpin Gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda. Akhir pertempuran pengibaran Merah Putih. Awalnya, para pemimpin ini diundang untuk melakukan perundingan, akan tetapi rupanya tujuan utama Belanda adalah untuk menahan mereka, para pemimpin Sulawesi Utara. Ajakan tersebut merupakan siasat tentara Belanda agar dapat melemahkan para pejuang rakyat Sulawesi Utara. Pada akhirnya, Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara. Apa sih yang kamu ketahui tentang pertempuran Margarana? Pertempuran Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gustin Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang. Untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia II mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan termasuk I Gusti Ngurah Rai, yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan pada era awal kemerdekaan serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Apa aja sih penyebab terjadinya pertempuran Margarana? Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Garjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Garjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah Deva-Cok itu paling lambat 1 Januari 1946. Itu artinya perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang membuat rakyat Bali kecewa, kemudian memicu perlawanan. Selain akibat dari perjanjian Linggarjati, Perang Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letno I Gusti Ngurah Rai, yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan Negara Indonesia Timur atau NIT. Kedatangan pasukan Belanda di Bali dengan tujuan ini menyatukan Bali dengan wilayah Negara Indonesia Timur lainnya turut menjadi alasan munculnya perlawanan. Dampak dari Puputan Margarana. Akibat kekalahan pasukan I Gusti Ngurah Rai pada Puputan Margarana, Belanda semakin mudah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendirikan NIT. Namun, rakyat tidak berhenti berjuang karena usaha Belanda kembali gagal setelah Indonesia menjadi negara kesatuan pada 1950. Semenjak itu, setiap tanggal 20 November, masyarakat Bali akan memperingati Hari Puputan Margarana dan mengenang jasa-jasa pahlawan yang gugur. Kronologis Puputan Margarana. Pasca perjanjian Linggarjati, Belanda memulai usahanya untuk mendirikan Negara Indonesia Timur atau NIT. Gusti Ngurah Rai melakukan konsultasi dengan markas besar TRI menolak bekerja sama membentuk NIT. Di bawah Gusti Ngurah Rai, TKR Sunda Kecil yang tersebar di seluruh kota Bali dikenal dengan sebutan Ciung Wanara. Pasukan Ciung Wanara kemudian bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda pada 18 November 1946. Markas pertahanan Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengepung Bali.